Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, polisi akan mengecek plat mobil polisi yang ugal-ugalan di Tol Jor Cengkareng, Jakarta menuju Pantai Indah Kapuk. Aksi pengemudi yang sedang melakukan pengawalan itu hampir menabrak mobil pengendara lain. Warga yang melintas di dalam jalan tol Jor Cengkareng, Jakarta Barat merekam aksi pengemudi mobil Pajero berplat nomor kepolisian tengah melakukan pengawalan berkendara secara ugal-ugalan, bahkan hampir menabrak pengemudi mobil lain. Rekaman video ini viral di media sosial. Menurut keterangan KBO Satlantas Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo, dirinya membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat pagi di Tol Jor Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi saat dua mobil Camry dan Pajero sedang melakukan pengawalan melaju di dalam tol menuju Pantai Indah Kapuk. Jor tol yang mengarah ke Pik. Itu mobil pengawalan Camry sama mobil Pajero. Itu kejadiannya kapan, Pak? Hari Jumat, tanggal 28 Juli. Pagi hari, Mas. Sudah ada laporan, Pak? Sampai sekarang karena itu wilayah masuk wilayah tol, jadi itu yang menangani dari PJR demikian. Hingga kini pihak Satlantas Metro Jakarta Barat masih belum mendapatkan laporan atas peristiwa ini. Namun aksi ugal-ugalan ini dalam proses penyelidikan pihak PJR Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko telah resmi menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka. Puspom TNI telah meningkatkan tahap kasus ini ke penyidikan dan menetapkan personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Dan Puspom TNI mengatakan Henry dan Afri ditahan. Saat ini keduanya juga diperiksa intensif. Terkait polemik operasi tangkap tangan OTT di Basarnas yang melibatkan perwira TNI aktif, dan Puspom menekankan memilih fokus ke pemberantasan korupsi. Dan Puspom juga menegaskan akan tetap bersinergi dengan teman-teman di KPK. Sementara itu pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri memastikan pihaknya akan menuntaskan kasus korupsi di Basarnas sebagaimana ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI. Tentunya ini merupakan lambang wujud nyata sinergi antar anak bangsa, sinergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek korupsi. Dan tentu sinergi ini terus akan kita lanjutkan dan kita bangun sampai masa depan, dan tidak akan pernah digoyahkan atau diganggu oleh sekelompok orang, sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sujati berinisial MG yang diduga menyuap Kabasarnas menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi Senin pagi. MG masih diperiksa hingga saat ini. Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati berinisial MG yang diduga menyuap Kabasarnas tiba di gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. MG menyerahkan diri ke KPK didampingi kuasa hukumnya. Saat ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap MG terkait perannya dalam dugaan suap proyek di Basarnas. KPK memastikan hak-hak tersangka akan dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Suap pengadaan di Basarnas, betul ya, jadi hari ini salah satu tersangka dari pihak swasta yang telah kami umumkan beberapa waktu yang lalu telah
kooperatif hadir di Gedung Merah Putih KPK dan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Yang bersangkutan juga telah didampingi oleh penasihat hukumnya dan kami pastikan seluruh hak-hak dari tersangka kami penuhi sebagaimana ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana para tersangka KPK lainnya. Dalam kasus suap proyek di Basarnas ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka tersebut dibagi ke dalam 2 klaster, yaitu tersangka pemberi dan penerima suap. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menjawab soal isu jagoan yang akan didukungnya di Pilpres 2024. Selengkapnya sesaat lagi.